Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh kasih anugerah-Nya, penyertaan-Nya, dan juga perkenanannya, kita masih bisa bersekutu walaupun masih dalam keadaan pandemi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di saat ini terambil dari Mazmur 26 ayatnya yang ke-8. Bunyinya demikian. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di saat ini yaitu cinta pada rumah Tuhan. Bila kita berbicara tentang rumah, tentunya berkaitan dengan tempat kita tinggal. Namun rumah bukan hanya sebagai sebuah bangunan untuk ditempati, tetapi rumah memiliki makna yang lebih dalam. Rumah sebagai tempat berlindung, dan di dalam rumah kita mendapatkan sebuah kenyamanan, kehangatan, dan juga kebahagiaan. Ada perasaan bahagia ketika kita berada di dalam rumah bersama dengan orang-orang tersayang. Hal ini pun dirasakan oleh Daud yang sangat mencintai rumah Tuhan. Daud senang bertemu dengan Tuhan di dalam rumahnya. Ia sangat senang menyaksikan kebesaran Tuhan dan sangat bersukacita ketika memasuki rumah Tuhan. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rumah Tuhan bukan hanya bercerita tentang sebatas gereja, tetapi lebih kepada tempat di mana hadirat-Nya ada. Dalam perjanjian lama, rumah Tuhan dibangun dalam bentuk bait suci atau juga sebagai tempat peribadatan bangsa Israel. Bait suci merupakan suatu tempat di mana kemuliaan Tuhan ada. Tempat di mana kuasanya, anugerahnya, dan juga hikmatnya yang tak terbatas. Bait suci juga merupakan simbol kehadiran Allah yang Maha Kudus. Dalam bait suci, orang-orang dididik dan juga dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik. Pada masa pemerintahan Raja Daud, kediaman Tuhan berada di dalam kemah Daud. Daud sangat mencintai Tuhan, maka dari itu ia berencana untuk membangun bait suci. Dalam bacaan kita saat ini yang ditulis oleh Raja Daud jauh sebelum masa Kristus. Itu artinya belum ada bangunan-bangunan gereja seperti yang kita miliki saat ini, dan juga bait suci belum dibangun. Nah, kecintaan Daud akan rumah Tuhan membuat ia ingin membangun bait suci. Ia memberikan banyak persembahan untuk pembangunan bait suci, walaupun ia sadar bahwa bukan dia yang dikehendaki oleh Tuhan untuk membangun bait suci, melainkan Salomo anaknya. Memasuki rumah Tuhan memerlukan sebuah tekad, kerinduan, dan juga cinta terhadap Tuhan. Bukan hanya sebatas kata-kata saja, tetapi benar-benar membutuhkan pengorbanan dalam diri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan nilai satu hari berada di pelataran Tuhan melebihi 1000 hari di tempat lain. Nah, bagaimanakah dengan kita saat ini? Apakah kita sudah mencintai rumah Tuhan sama seperti Daud? Di tengah kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan, waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan menjadi berkurang. Nah, berkurangnya waktu berkomunikasi dengan Tuhan
membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak harmonis dan menjadi terganggu. Di tengah kesibukan kita, seharusnya kita menyediakan waktu untuk Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan setiap harinya. Nah, yang menjadi pertanyaannya ialah, bagaimanakah kita bisa mencintai rumah Tuhan? Ada 3 poin penting. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Maksudnya ialah bukan menjadi seseorang yang egois, yang tidak mementingkan orang lain. Maksudnya di sini yaitu peduli terhadap diri sendiri dengan merawat tubuh dengan baik, peduli dengan kesejahteraan, baik rohani maupun jasmani. Merawat tubuh dengan baik dan peduli dengan tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 mengatakan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, yang berarti Tuhan tinggal di dalam kita. Dengan memelihara tubuh, kesehatan jasmani dan juga rohani, memberikan makanan jasmani dan juga rohani, merupakan wujud kita mengasihi tubuh dan juga mencintai rumah Bapa. Poin yang kedua yaitu mencintai kekudusan. Nah, salah satu sifat Tuhan yaitu kudus. Tuhan tidak berkenan kepada apa saja, apapun yang berkaitan dengan dosa, dan juga perbuatan yang menyimpang dari kehendaknya. Dengan hidup di dalam kekudusan, itu tandanya seseorang benar-benar mencintai rumah Bapa. Dan poin yang ketiga yaitu mencintai jemaat Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27 dikatakan Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai anggota tubuhnya. Mencintai jemaat Kristus berarti mencintai Kristus yang adalah sang kepala. Hendaklah kita saling peduli satu dengan yang lainnya, karena kita adalah satu anggota dari tubuh Kristus. Nah, gambaran tentang mencintai diri sendiri, mencintai kekudusan, dan juga mencintai jemaat Tuhan, artinya kita pun mencintai rumah Bapa. Mencintai rumah Bapa bukan hanya dengan rajin ke gereja, tetapi juga dengan melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai sang kepala gereja. Datang ke rumah Tuhan bukan hanya sebatas datang ke gereja, melainkan diam di dalam rumah Bapa, merasakan kehadiratnya, mengalami perjumpaan, dan juga mengalami firman-Nya yang membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah kediaman Tuhan, ketika kita datang dengan sungguh-sungguh mencintai rumahnya, kita akan mengalami kehadiran Bapa. Ada kemurahan dan kita bisa menikmatinya. Kita sebagai persekutuan tubuh Kristus harus mampu melakukan kasih sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan dan bukan untuk memburu kepentingan pribadi. Sebagai tubuh Kristus, kita harus menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan keseharian kita. Itulah makna dari ibadah yang sebenarnya. Tidak lagi dibatasi oleh tempat yang disebut sebagai gereja. Di tengah pandemi ini, kita dapat memaknai kehadiran Allah yang hadir di tengah kehidupan kita bersama dengan keluarga. Gereja yang sesungguhnya bukanlah gedungnya, melainkan orang-orang percaya yang bersatu, hidup dengan kudus dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Itulah arti gereja yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memampukan kita untuk menyatakan kasih
sebagai wujud dari kecintaan kita terhadap rumah Bapa dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin.